Hari ini kita ada sesi khusus untuk mengangkat ikan dari konteng ke akuarium. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan teman-teman. Pertama, kan jumlahnya banyak. Kita harus sterilisasi dulu di dalam konteng. Setelah disterilisasi dalam konteng, ikan itu ya kan sama dengan puasa lah, 3 hari, 4 hari, baru kita angkat ke akuarium. Tujuannya apa? Jadi waktu dia di konteng ini dia ada masalah, ada sedikit bakteri dan sebagainya, kita bersihkan dulu di sini. Bukan cuci bes ya teman-teman, ini bukan cuci bes. Ini benar-benar untuk membersihkan bakteri-bakteri yang di dalam konteng yang kena terhadap ikan ini. Kira-kira ikan ini ada masalah dalam sisi apa? Oh, misalkan ada ekornya kurang baik, kita servis dulu, kita buat bagus dulu yang namanya bedah skincare. Jadi skin, jadi kita lihat lagi bedahnya. Kita harus bagaimana bedahnya? Oh, ini ekornya ada yang kena jerawat. Kita bersihkan dulu. Setelah akuarium nanti kita pantau nih satu-satu ikannya. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dioperasi, apa yang nggak perlu. Kita perhatikan dulu semua sambil orang bilang cuci bes. Nah, waktu itu udah ready semua, baru kita pisahkan lagi. Soalnya ikan-ikan gede seperti ini, kalau kita langsung masuk ke dalam tank, itu pasti nggak mau makan teman-teman. Bisa 1 bulan teman-teman. Nah, tapi bagus dengan 1 bulan itu. Pertama dia ngebersihin kotoran, kedua dia akan cuci bes. Mungkin kita bisa lihat di sini, ini ikan-ikannya, ya. Teman-teman bisa lihat ikan, kalau ikan sakit kan ngambang dan sebagainya. Ini ikan lincah semua. Cuma kita lagi treatment. Bisa disorot ikan-ikannya. Nih, keliling tank ini, tank 1 ini, bisa dilihat dulu ikan-ikannya. Yang sering saya bilang video-video selanjutnya kan ini konteng 1. Nah ini nih kita mau ambil. Ya kita siap untuk buyer akan datang mengambil ikan-ikan ini. Ya kita bisa lihat semua, ya kan. Nah habis ini setelah ini diangkat semua, proses kedua yang harus dilakukan, kita akan cuci filter. Nah di sana ada filter, nanti kita akan spill, ya cuci filternya. Nah teman-teman, cuci filter itu adalah pisau bermata 2. Kenapa sih bilang pisau bermata 2 teman-teman? Jadi gini, kalau kita nyuci filter, kalau sembarangan, bakteri dan amoniak akan naik semuanya, itu nanti lari ke tank. Jadi teman-teman tolong jangan sering nyuci filter. Nah filter ini kita kuras kurang lebih udah setahun. Udah waktunya filter ini kita kuras, kita bersihkan, kita nolkan kembali. Dan ingat, sekali bikin masalah dalam arti kita penyucian yang nggak baik, masuk air filter ini ke dalam tank, ikan Anda akan jadi sakit. Jadi benar-benar harus benar teliti. Jadi prosesnya itu bisa sekitar 3-4 hari. Setelah kita bersihkan semua 3-4 hari, kita jalanin dulu, kita buang lagi, jalanin lagi, baru ikan siap kita masukkan kembali. Nah untungnya di blessing itu kita karena konteng kaca kita bisa analisa. Ada ikan sakit atau sehat pun kita bisa analisa, ya kan. Jadi kembali lagi saya cuma bilang bahwa air bersih itu belum tentu tidak ada bakteri. Ingat ya teman-teman ya. Nah nanti kita lanjut, kita akan spill lagi tentang pembersihan ke filternya. Ayo mari kita lihat. Nah, ini kita akan cuci filter. Kita akan bersihkan chamber-chamber ini teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Nanti pembuangannya lihat di sini teman-teman. Kita selalu memanfaatkan air yang ada untuk apa? Untuk pupuk-pupuk tanaman. Kalian bisa lihat air ini bening. Nah ini kita buang. Kita sistem backwash. Kita udah buka semua, kita backwashin semua, kita buka tutupnya dan siap untuk dibersihkan filternya. Nah, udah kita buka semua keran-keran ini. Nah, kemudian ada tim di atas menyemprot isi filter. Isi filter disemprot, nanti setiap chamber disemprot sampai bersih. Setelah bersih, ya kan, belum boleh masuk ke dalam tank teman-teman. Harus di treatment. Ingat ya, nggak langsung boleh masukin ke ikan. Tanknya dulu, di filter dulu sampai bening semua, buang lagi airnya, baru masuk air baru lagi karena filter udah jalan pertama kali, baru siap untuk dimasukkan ikan. Mungkin kita bisa lihat kotornya seperti apa. Ya, ini hitam ya, hasilnya hitam sekali. Bersihkan. Nah, memang kalau cuci filter itu kita banyak makan buang air.
air banyak kita harus buang. Tapi di sini di Blessing tenang, air yang kita buang nggak kemana-mana, buang ke kebun lagi jadi pupuk. Tadi kita bisa lihat semua ya ini. Jadi sebelum bersih dia tidak boleh di stop. Nah ini lagi kotor lagi ya. Itulah cara penyucian filter yang benar dan baik. Tetapi masih ada satu sesi lagi, filter ini belum di treatment. Ini baru membersihkan kotoran-kotorannya aja. Nanti kita akan treatment. Setelah bersih kotorannya kita akan treatment. Supaya apa? Supaya benar bakteri yang masih sisa dalam filter itu akan mati semua, ya kan? Nah nanti kita kasih lagi bakteri baik lagi, ada obatnya supaya tumbuh bakteri baik lagi. Jadi bakteri jahat hari ini full semua dan baik kita musnahkan. Nanti kita timbulkan lagi bakteri baiknya. Jadi itu teman-teman dari saya, tolong hati-hati mencuci filter itu. Dan tadi saya bilang pisau bermata dua, lakukan secara baik, ikannya bagus. Kalau lakukan sembrono, ikan Anda yang tadinya sehat jadi sakit semua. Dan ingat, ini sangat-sangat berbahaya. Oke, sahabat Airwana semua, salam dari saya. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai konten-konten saya, tolong like, subscribe, dan kasih komen. Mungkin dari teman-teman ada komen, dan kita sangat membutuhkan komen-komen itu untuk saling menunjang satu sesama penghobi. Dan jangan lupa, lihat di caption di bawah ini yang mau bikin konten bagus. Cara bagaimana, lihat di WA, nomor WA di bawah ini, silakan konsultasi free, ya kan. Silakan datang ke tempat kita untuk melihat langsung konten-konten Blessing yang ada belasan, hasilnya baik, bersih semua. Oke, God bless you.